Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, baik selalu, dan rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk kesempatan kali ini gitu ya, aku ingin sharing tentang beberapa sih dari pertanyaan teman-teman yang mengenai ingin perpanjang STR tapi tidak bekerja dan belum masuk IBI. Sebenarnya sih tidak bekerja ya, tapi belum belum ada kesempatan untuk bekerja gitu ya. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang masuk ke channelku sekarang gitu, terima kasih, alhamdulillah, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Mudah-mudahan bisa menjadi sumber penyemangat aku untuk bikin konten ya. Oke, ya. Ke pokok permasalahan, kok pokok permasalahan sih? Maaf ya kalau misalkan sekarang aku banyak ngelanturnya, mohon dimaafkan karena ini tidak ada skenario gitu ya. Jadi aku tidak lancar, bukan tidak lancar, pasti ngebahasnya kaditu kadieu gitu ya. Kalau Sundanya mah ngelantur, Indonesianya mah ya, nggak apa-apa lah ya. Oke, ada beberapa teman-teman dari seberang gitu ya. Jadi bukan teman-teman yang dekat di sini, bukan teman-teman yang alhamdulillah gitu ada yang bertanya di channel YouTubeku, terima kasih. Jadi memang hampir sama ya pertanyaannya, katanya tuh STR-nya mau habis, ingin diperpanjang, tapi masalahnya sedang tidak bekerja dan belum masuk IBI, katanya begitu. Ya, kembali lagi sebetulnya alangkah lebih baiknya setelah kita lurus, setelah kita lulus dan ya pokoknya setelah menyelesaikan pendidikan kebidanan, kita dapat ijazah gitu ya, resmi menjadi bidan, kita kan dapat STR tuh ya untuk legalitas kita melakukan pelayanan di masyarakat. Nah, alangkah lebih baiknya setelah kita lulus pendidikan kebidanan itu, kita mendaftarkan diri ke organisasi gitu ya. Eh, Normalnya sih begitu. Oh, berarti kalau aku belum masuk IBI berarti abnormal? Bukan, bukan maksudnya seperti itu. Tapi kan memang kembali lagi pada ke pribadi masing-masing ya. Ada yang sempat, ada yang mungkin memang terhalang oleh hal ini dan itu dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Nah, walaupun misalkan aku lulus tahun 2012 misalkan dan belum pernah masuk IBI, 2012 terlalu lama ya. Berapa? Tahun 2000 sekarang 22 ya? 23. 2018 misalkan, terus mau perpanjang STR gitu ya, belum masuk IBI. Tidak apa-apa, teman-teman tinggal tinggal cari informasi aja IBI terdekat dengan wilayah domisili ya. Kalau misalkan nih teman-teman apa sih namanya itu berdomisili di kota A, teman-teman tinggal cari informasi. Kalau misalkan bingung nyari informasi kemana, tinggal datengin puskesmas aja, datengin bidan koordinator di sana gitu ya. Atau misalkan teman-teman ada tetangga atau siapa gitu yang bidan, tinggal ditanyakan saja gitu. Jadi ini apa sih namanya tuh kantor untuk rantingnya di mana gitu ya, IBI rantingnya di mana gitu. Teman-teman tinggal datangi saja kantor IBI-nya gitu ya, kantor IBI cabang terdekat, dan silahkan mendaftarkan diri sebagai anggota Bidan Indonesia gitu ya, seperti itu. Nah, untuk perpanjangan STR kan keanggotaan juga itu ya apa sih namanya tuh wajib gitu ya. Karena apa? Karena kan kita harus punya KTA nih, kartu tanda anggota gitu ya, otomatis. Dan nanti juga pas kita perpanjangan STR soalnya ditanyakan gitu kita termasuk ranting mana dan nomor anggotanya berapa gitu ya, aktif atau tidak, seperti itu. Nah, setelah itu untuk persyaratan STR-nya memang sebetulnya itu persyaratan yang paling wajib itu adalah mengikuti MU, teman-temanku gitu ya, kakak-kakak semuanya. Kenapa MU wajib? Ya karena walaupun kita eh, apa sih namanya itu melaksanakan penata laksana apa sih bukan pelatihan, apa ya namanya itu, pelayanan kebidanan gitu ya, seminar-seminar atau apapun lah itu yang berhubungan dengan kebidanan, dengan skill kita itu tidak akan berlaku sebelum kita mengikuti MU gitu. Jadi apa sih namanya ilmu dan informasi kita harus diupdate dulu gitu ya di My Bravery Update itu gitu.
Jadi yang pertama itu teman-teman kalau misalkan belum masuk ke anggota IBI dan belum mempunyai KTA, itu silakan daftar dulu menjadi anggota IBI gitu ya. Dan apa sih registrasi kartu anggota. Ya itulah pokoknya Mbak ya. Masuk IBI nanti dapat kartu anggota dan nomornya. Setelah itu teman-teman silahkan mengikuti MU gitu ya, bagi yang STR-nya udah mau habis gitu ya, yang harus diupdate. Dan setelah mengikuti MU baru tuh teman-teman merapihkan semua yang harus dimasukkan ke borang nanti. Salah satunya adalah pelayanan. Ya, pelayanan kebidanan itu kan banyak ya, tergantung apa sih namanya tuh cabangnya masing-masing gitu juga teman-teman. Soalnya pas aku tanya-tanyain gitu ya di daerah aku dan di daerah teman-temanku di luar sana, ternyata memang ada sedikit perbedaan. Jadi itu kembali lagi ke kebijakan rantingnya masing-masing gitu. Alhamdulillah di rantingku waktu itu semuanya dimudahkan dan memang pengurus IBI-nya juga alhamdulillah mensupport kita yang ingin memperpanjang STR-nya gitu. Apalagi yang tadinya misalkan belum bekerja lagi dan ada semangat untuk bekerja gitu, pasti apa sih, beliau-beliau itu menyemangati kita selalu gitu. Pokoknya support sistemnya it's the best gitu ya. Alhamdulillah. Nah, jadi buat teman-teman itu ya, kembali lagi yang belum daftar IBI silakan daftar IBI dulu. Nah, nanti itu teman-teman bakalan dapat apa sih namanya nomor anggotanya gitu ya. Setelah itu silakan ikuti MU dan penuhi persyaratan-persyaratan lainnya untuk uh, pembuatan STR gitu ya. Alhamdulillah insya Allah semuanya mudah, dimudahkan karena memang pengurus IBI-nya juga membimbing kita gitu, apa aja yang diperlukan gitu. Pokoknya kita tinggal konsultasi aja ke beliau, kita tinggal mengikuti aja arahan beliau. Insya Allah proses STR-nya juga dilancarkan gitu. Dan alhamdulillah waktu itu juga aku memang agak sedikit terlambat ya karena berbagai hal gitu, apalagi kan waktu itu aku memang udah lama nggak praktek gitu ya, nggak kerja itu. Alhamdulillahnya itu aku ada teman dekat rumahku dan beliau itu udah buka praktek gitu. Jadi sambil aku mengumpulkan apa sih namanya itu data-data pasien gitu ya, salah satunya buat ngisi borang itu yang di logbook itu tuh. Jadi aku ikut ke beliau gitu. Jadi sambil aja deh, sambil berjalan kayak gitu. Dan alhamdulillah itu bisa melebihi batas minimal SKP gitu. Pasti teman-teman juga bisa kok. Alhamdulillah ya, akhirnya video apa sih namanya tuh pertanyaan dari teman-teman yang ingin memperpanjang STR-nya tapi belum mendaftar menjadi anggota IBI selesai. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya, tapi mohon maaf sekali kalau misalkan banyak kaditu-kadieu ngobrolnya gitu ya, banyak ngelantur ngobrolnya. Ya mohon dimaafkan ya, aku kan udah minta maaf. Astagfirullahaladzim ya. Pokoknya terima kasih buat teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Apabila kurang jelas. Ini kan hanya sharing ya. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi boleh nanti sharing-sharing di komen ya. Oke, insya Allah aku langsung jawab gitu. Mudah-mudahan dimudahkan. Oke, terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang udah like, comment, dan subscribe juga ya. Kalau misalkan teman-teman mau nge-share gitu ya, serasa video ini bermanfaat ya. Terima kasih juga gitu ya. Dan mudah-mudahan teman-teman yang mau memperpanjang STR-nya itu dilancarkan semuanya. Pokoknya semuanya, mau yang STR-nya hilang, mau yang nggak kerja misalkan. Tapi kan sebelumnya pasti teman-teman pernah praktek kan, ikut-ikut praktek gitu. Itu data-data itu jangan dihilangkan begitu saja teman-teman. Soalnya itu sangat sangat amat sangat berguna, dan juga sertifikat-sertifikat kita itu sangat berguna banget. Gitu. Pokoknya buat teman-teman jangan patah semangat untuk selalu mengikuti kayak misalkan ada seminar atau lain sebagainya, itu untuk menambah-nambah skill kita walaupun kita hanya di rumah aja gitu ya, tapi tetap kita menjadi bidan untuk keluarga kita sendiri. Oke? Oke, baik, terima kasih buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.